Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait sistem klasifikasi jenis pisang berdasarkan ciri warna. Kalau di sini menggunakan metode KNN dengan gambar yang digunakan adalah gambar HSV. Nah, untuk yang saya buat di video ini kan sudah dipublikasikan di seminar nasional di Universitas bentar saya cek, di Universitas PGRI Madiun ya, tahun 2019. Ini beserta mahasiswa bimbingan saya. Terus citranya seperti apa dan tahapannya seperti apa, saya tunjukkan tahapannya. Jadi kalau kita melakukan computer vision, sebelumnya di video saya Nur Nafia itu sudah ada terkait pengolahan ini ya, pengolahan citra, dimana kalau inputnya citra, nanti outputnya juga citra. Tapi kalau computer vision, inputnya citra, outputnya bisa berupa informasi, jadi tidak citra lagi ya. Jadi outputnya bisa berupa informasi angka, atau bisa juga informasi kategori. Nah, langkahnya bagaimana? Untuk machine learning ya, untuk machine learning, maka citra itu kan terdiri dari baris dan kolom, atau istilahnya adalah dia mempunyai dua dimensi, yaitu lebar sama panjang. Nah, setiap pixelnya itu mempunyai intensitas ya, mempunyai nilai. Nah, untuk diproses itu harus diekstraksi fiturnya. Jadi enggak ngatasi, nanti komputernya nggak ngatasi kalau langsung citra langsung diklasifikasikan, nggak ngatasi. Dia harus diambil fiturnya dulu. Itu kalau machine learning ya. Jadi kalau menggunakan machine learning. Jadi harus diambil fiturnya. Dan fitur ini banyak macam-macamnya. Mulai dari fitur bentuk, fitur tekstur, fitur warna. Nah, kalau di artikel yang ini tadi warna, tapi dari gambar HSV. Nah, kalau saya nanti dari gambar RGB-nya langsung, terus saya ambil fitur warnanya. Nah, metodenya saya mau menggunakan naik bias ya, biar beda. Kalau di artikel ini KNN ya. Nah, terus nanti di sini datanya setelah diambil, baik data training ataupun data test, diambil untuk dikelaskan. Nah, ini trainingnya nanti ataupun untuk mencari modelnya saya menggunakan naik bias. Langsung saya mulai saja. Jadi gambarnya seperti apa? Saya tunjukkan gambarnya. Nih. Ini gambarnya. Saya tunjukkan satu persatu sebentar ya. Nah, kelihatan ya di layar. Saya perkecil. Nah. Oke. Nah, ini gambarnya. Jadi ada berapa jenis? Saya tunjukkan di kelasnya. Total datanya dulu. Total datanya ada, sebentar ya. Ini ya, total datanya ada 315. Terus kelasnya ada berapa? Ada 7. Nah, ini ada 7 kelas. 7 kelas itu apa aja? Ini artikelnya di sini disebutkan ada kelas apa saja ya, sebentar saya bacakan. Tapi ini ada tambahan, saya buat tambahan lagi. Di sini ada kelas hijau ya, pisang hijau, sobo pipit ini, terus tandes, raja ulin, terus ini kan seingat saya 5 ya, 5 kelas. Nah, kalau yang saya pakai ini 7, ada tambahannya. Ditunggu aja artikel lengkapnya ya, artikel lengkapnya. Nanti masih proses review. Nah, ini kelas-kelasnya sudah, maka langkahnya bagaimana? Sesuaikan dengan yang sudah saya buatkan di diagram ini. Jadi inputkan citra datasetnya, diekstraksi fitur, terus di training. Jadi saya buatkan GUI-nya biar enak, memang pakai GUI. Kadang ada yang protes kok nggak pakai GUI,
Kalau saya mau publikasi tetap membuat program, tapi tidak selalu menggunakan GUI ya. Jadi perlu digarisbawahi, membuat artikel juga butuh membuat program kalau di teknik informatika ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Oke, saya mulai new. Saya simpan di satu folder dengan tadi ya, biar gambarnya nggak mindah-mindah banyak. Sebentar, saya taruh di mana ya tadi? Becky, MATLAB. Saking banyaknya folder saya sampai lupa. MATLAB, klasifikasi pisang. Nah ini. Open, saya simpan. Interface untuk YouTube. Sudah, masih proses. Nah, oke, saya perbesar ya. Apa aja tetap ya, ada bottom untuk baca datanya. Jadi ini bottom untuk fitur, langsung baca dataset citra dan ekstraksi. Saya jadikan satu, kan di folder nanti ya, biar langsung satu ini. Nah, terus saya taruh di tabel. Sudah, nanti terus ambil citra tes. Cari citra tes. Terus ditampilkan di aksesnya. Oke. Terus proses konversi dan sebagainya tidak ada ya. Kenapa? Karena saya nanti menggunakan warna, jadi tetap RGB-nya yang saya pakai. Jadi tidak ada konversi, langsung ekstraksi fitur. Saya taruh di sini. Saya jajarkan aja. Terus saya tulisi ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur. Oke, nanti ditampilkan di tabel juga. Saya jadikan kayak gini. Nah, terus diklasifikasikan. Training sama tes jadi satu. Training dan tes. Nah, jadi saya jadikan satu, nanti model dan itunya saya taruh sini, terus hasilnya di teks. Ini saya taruh sini. Hasil kelasnya. Salah satu nanti apa, dua apa, boleh dideskripsikan sendiri. Ini karena memang artikelnya masih belum launching ya, saya nggak mau intinya nggak mau artikel saya intinya nggak boleh diplagiat gitu aja. Intinya boleh sebagai referensi tapi nggak boleh diplagiat. Maka ini banyak yang masih saya tunjukkan gambarnya tetap, tapi kelas-kelasnya masih saya sembunyikan. Jadi satu maksudnya apa nanti aja, karena masih direview artikelnya. Itu juga dengan mahasiswa bimbingan saya, beda dengan yang ini ya. Jadi ini saya tambahkan lagi kelasnya, terus citranya otomatis nambah. Nah, metodenya juga saya tambahkan lagi gitu intinya. Langsung saya mulai ke programnya ya. Ini
Tujuannya adalah ngambil folder gambar yang ada di sini nih, yaitu data latih. Nah, nanti ini diambil fitur-fiturnya. Fiturnya yang saya ambil adalah RGB-nya ya, tetap. Jadi tidak perlu dikonversi grayscale, tidak perlu, tetap RGB. Terus saya ambil nilai rata-rata R, nilai rata-rata G, nilai rata-rata B, sama standar deviasi R, standar deviasi G, standar deviasi B. Apakah perlu lagi lainnya? Monggo, silahkan. Saya hanya ngasih itu aja, karena memang di artikel saya masih banyak. Saya nggak mau menjelaskan semuanya memang. Terus langsung saya mulai data latih ya tadi. Kita buka foldernya, klik kanan di callback untuk menuliskan code-nya. Ini folder sama dengan nama foldernya tadi, data latih. Terus bentar saya copy biar tidak lama-lama. Jadi ini untuk baca filenya namanya apa tadi, ini folder. Terus filenya kan JPG semua ya, ini JPG. Terus total image-nya akan menghitung. Terus untuk melakukan perulangan for i sama dengan 1 sampai total image. Ini sudah ada kelasnya ya, kelasnya ini tadi yang sudah saya buat, sudah ada kelas. Jadi nanti untuk melakukan trainingnya harus ada kelasnya ya, namanya klasifikasi, itu harus ada kelas. Nah, terus sebentar, ini saya ambil. Nah, ini folder namanya, terus file name ini img sama dengan ya imread untuk baca gambar full score name. Terus untuk ambil RGB-nya ya, AVGR, jadi AVG dari red, main img. Jadi ini semua baris, semua kolom, komponen 1, R itu komponen 1. Saya copy, AVGR G berarti komponen 2G. Terus AVGRGB berarti berikutnya I, komponen 3. Nah, ini kalau ambil nilai rata-rata RGB. Kalau standar deviasi gimana? Kita copy aja, kita rubah standar deviasinya. Ini berarti STD, fungsinya juga STD double tapi ya, karena harus dirubah double. STD double kurung STD standar deviasinya double. Oke, sudah. Ini fitur warna AVGR, AVGG, AVGB, STDR, STDG, STDB. Nah, seperti ini ya, benar kan? Oke, sudah. Terus di end.
terus ditampilkan di tabel 1, UI tabel 1. Saya lanjutkan. Set handlers titik UI tabel 1 data fitur. Terus handlers titik fitur sama dengan fitur. Kemudian GUI data objek, handlers. Oke, ini untuk mengambil fitur. Jadi datanya ada di folder ini ya. Jadi langsung satu folder. Itu cara lebih cepat daripada satu persatu ya. Selanjutnya ambil gambar citra tesnya, callback. Saya cek di sini tadi untuk ngambil gambar. Nah, ini tinggal rubah, menyesuaikan saja. Ini bottom 2 ya tadi, handles akses 1 ya, terus sudah benar, terus berikutnya ekstraksi fitur citranya, tinggal ngopi sebenarnya. Jadi img sama dengan handlers titik img. Terus fiturnya kita ngopi yang tadi aja, hanya ngerubah. Nah, hanya rubah ininya. Maaf. Nggak usah for, kenapa? Karena hanya satu gambar ya. For itu kalau gambarnya banyak. Nah, ininya dihapus semua. Maaf ya sebentar. Ini intinya sama untuk mengambil fitur-fiturnya. Fitur tes juga harus diambil. Nah, ini variabelnya saya rubah. Transfer tes. Nah, kalau ini saya buat koma. Bukan titik koma. Kalau titik koma dia menunjukkan kalau itu ya pindah baris. Nah, terus ditampilkan di tabel 2, handlers titik UI tabel 2, terus data, terus fitur tes, fitur underscore tes. Terus saya simpan, handlers titik fitur tes sama dengan fitur underscore tes. Terus GUI data objek, handlers. Nah, kalau sudah, terus kita melakukan naif ya. Misalkan saya contohkan menggunakan naif bias. Sini training testnya, callback juga. Sebentar saya cek naif bias fungsinya naif. Fit ya, naif bias titik fit. Kelasnya namanya group.xsl. Baca dulu. Kelas sama dengan XLS read tadi, group titik XLS, terus mulai satu ya,
sampai 315. A1 sampai A315. Oke. Terus baca fitur datanya. X sama dengan endless, bentar. Oh, maaf, ini kurang petik ya, makanya kok ada tanda merah. Kalau merah bawah enggak apa-apa, belum selesai memang, sebentar. Saya ambil fiturnya. Nah, ini endless fitur. Ini X-nya. Terus X test sama dengan handles apa tadi, handles fitur test. Oke, terus untuk naik biasnya tadi saya sudah manggil help ini ya, klasifikasi menggunakan help. Di ini dilakukan training dulu. Nah, if misalkan, nah ini trainingnya itu berarti kelasnya itu berarti kelas, sesuaikan dengan variabel kita. Terus untuk hasil klasifikasinya saya cek di sini di help. Predict ya, atau bisa menggunakan fit CNB boleh kalau nanti yang tadi nggak berhasil. Predict ya untuk melakukan klasifikasi. Nah, P sama dengan predict X test. Terus set handles ini ditampilkan di sini, edit 1 string P. Oke, kita coba. Bismillah, semoga nggak ada masalah. Kalau ada masalah nanti kita ini baca data citra dan ekstraksi, masih proses, ditunggu. Oh ya, belum tampil ya. Ini sudah, alhamdulillah. Ini ya, ini berarti fitur-fiturnya. Nilai R, nilai G, B, standar R, standar B, R, G, B ya, 6 ya, ada 6 ya. Terus ambil fitur tes, data uji misalkan nomor 1. Kalau dari gambarnya kayaknya nggak hijau ya, pisang hijau. Terus ambil fitur. Nah, ini fiturnya training, masih proses training. Nah, ini errornya apa? Kita cek. Nah, ini nggak mau naik bias fit. Nah, kita coba yang tadi ya, fit CNB. Mana tadi? Nah, ini fit CNB, kita copy. Kalau merasa kesulitan, nggak perlu takut ya, ada helpnya di MATLAB fit CNB. Kita coba running. Masih error, sebentar. CNB nya nggak mau. Predict for argument tipe double. Oh, tipe data double. Tidak terdefinisikan. Terus saya pakai metode lainnya ya, misalkan metode apa ya, selain biasanya SVM, KNN. Terus saya nyoba pakai KNN aja ya, pakai KNN. Sebentar, saya cari fungsi KNN. KNN
masuk. Fit KNN, seingat saya fungsinya. Fit KNN. Training KNN. Oh ya, sebentar saya cek di code saya yang lainnya. Atau ini saya rubah tipe datanya. Yang Uwin 8. Ngefek nggak ya? Sebentar ya. Tetap nggak mau karena tipe datanya tadi, tipe datanya nggak kenal. Coba kita buat logic tetap nggak mau. Mending memang naik bias kan logikanya menghitung probabilitasnya lah. Sebentar, kok logic nggak mau. Logical. Coba dia menghitung probabilitasnya, tetap tidak mau. Pakai apa sih ini? Kita rubah aja menggunakan KNN aja sesuai di artikel tadi. KNN, sebentar, kasih saya KNN fit JNN ini. Fit JNN ini ya, saya copy semua aja. Nah, nggak jadi ini KN, nggak jadi naik bias. Saya menggunakan ketetanggaan 4 misalkan. Ini X, ini kelas, sesuaikan variabelnya. Coba running, tetap tidak mau. Kenapa ya? Oh iya, logical, belum saya rubah. Sudah, semoga berhasil. Masih tidak mau. Angkanya di sini udah benar sih. Masih fungsinya predik. Sebentar, predik udah benar, predik. Oh, predik koma modelnya belum tak kasih modelnya. Oh, salahnya dari tadi di situ. Oh, berarti kita coba KNN juga pakai naik bias. Modelnya belum dimasukkan ya, mohon maaf lupa. Nah, ini KNN. Nah, dari tadi kelirunya di situ. Yang naik bias juga sama berarti ya. Nah, kelirunya di situ, belum dikasihkan modelnya. Berarti kelas 7. 7 itu apa ya? Nanti tinggal dideskripsikan. Saya nggak berani menjelaskan secara detail lengkap. Kenapa? Karena artikelnya belum selesai di tahap review. Kalau yang sesuai artikel ini, nah dia menggunakan KNN. Cuma citranya tadi saya murni RGB. Kalau ini dirubah dulu ke HSV. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada kendala terkait saya lupa belum ngasih modelnya. Kalau naik bias gimana? Saya contohkan kalau naik bias ini saya kunci komentar ya. Nah, if sama dengan fit CNP naik bias, membuka X, kelas, terus ininya dirubah naif, saya kasih kurung, maaf titik koma, saya coba running, maaf saya buat dari baru aja, baca data ini, data tesnya, data ini apa, data set
datasnya, misalkan saya ambil lagi yang lainnya, terus ekstraksi fitur, training test. Nah, munculnya 1. Lebih bagus mana? Kalau saya melihatnya 1 tadi memang harusnya pisang hijau. Ini ya kelihatan, oh mohon maaf tadi. Nah, ini hasil fitur. Jadi citranya RGB tetap langsung dimasukkan. Di training test saya jadikan 1. Ini hasilnya. Jadi untuk melakukan training tetap butuh kelas ya, klasifikasi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Kurang telitinya saya ngasih model. Terus jika ada kalimat yang saya sebutkan salah atau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.